Ya, shalom saudara. Iya, benar apa yang dikatakan tadi, tapi memang kita harus korek lebih lagi ya saudara ya. Saudara ketahui bahwa di dalam Markus 4 itu tentang perumpamaan perumpamaan tentang seorang penabur. Terus Tuhan Yesus lagi menceritakan ya kan pengertian tentang perumpamaan ya. Terus ada lagi perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Terus perumpamaan tentang benih ya. Jadi Tuhan banyak cerita. Tuhan Yesus banyak memberitahu yang dibutuhkan apa dari kita. Sebelum mengerti, mendengar dulu. Nah, di sini pentingnya saudara. Kalau saudara punya kesibukan, ya, saudara nggak akan bisa mengerti, nggak bisa mendengar. Bahkan nggak mempunyai kesempatan untuk dengerin Tuhan. Karena saudara penuh di pikirannya dengan kesibukan saudara. Saya belum ini, saya mau itu, saya belum ke sana, saya belum ngerjain ini. Jadi akhirnya apa yang saudara dengar sia-sia. Baca firman, tapi nggak fokus ke firmannya. Nggak dengerin apa yang Tuhan mau. Jadi sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh kita, ketika kita baca satu pasal tadi Markus 4, apa sih yang Tuhan mau buat kita dengerin? Apa yang kita dapat mengerti dari situ? Kalau nggak denger, ya hilang. Lewat begitu saja. Sudah baca Markus 4? Sudah. Isinya? Ya tadi tentang perumpamaan ini, perumpamaan itu yang tertulis. Yang tersirat apa? Yang Tuhan Yesus mau kita dapatkan dari situ apa? Karena jangan sampai Tuhan ngomong lagi, sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, kamu tidak mengerti. Karena apa? Kita mendengar doang. Yang didengar tadi, oh ya tentang perumpamaan. Tapi maksud Tuhan apa dari perumpamaan itu? Nah itu yang dibutuhkan. Dan pengertian itu dibutuhkan hati yang peka. Telinga yang mendengar. Telinga dulu yang mendengar karena ini pintunya. Begitu kita mendengar, masuk ke dalam hati kita dapat pengertian dari Tuhan Roh Kudus. Saudara ngerti sampai sini? Jadi jangan lewat. Kalau pintu saudara tutup, telinganya ditutup, nggak dengar karena nggak masuk. Dengan cara apa kita nutup pintu? Telinganya nggak ditutup memang. Tapi ketika kita sibuk sama sesuatu, tutup nih. Ketika kita ngomong juga ketutup. Maka itu diperlukan benar-benar kesungguhan dalam mendengar. Nah saya ngomong nih ya, saudara ngomong lagi deh ke sebelahnya atau ke ini. Pasti ketutup pintu telinganya, karena nggak dengar, nggak masuk. Karena lewat, pintunya langsung ketutup. Karena itu otomatis. Begitu kita mau mendengar, cuma satu yang bisa kita dengar. Kita nggak bisa sambil mengeluarkan suara. Nggak bisa mengeluarkan perkataan kita, nggak bisa masuk. Contoh, orang lagi komunikasi. Saudara komunikasi nih, dua orang A dan B. Komunikasi ngomong. Yang satu ngomong ke yang A ngomong ke yang si B. Tapi si B bukannya dengerin, tapi ngomong. Denger gak? Gak denger. Itu tandanya telinganya otomatis ketutup. Sama seperti firman Tuhan, kita kenapa diam di bawah kaki Tuhan. Itu kunci pintu hati kita terbuka. Duduk dan diam. Gak bisa duduk, ngomong juga. Tuhan ngomong, saya juga ngomong ya. Gak masuk. Ya. Nah makanya saudara, waduh ini kuncinya ternyata. Di ayat yang bentar ya. 8 dan 9. Beginilah firman Tuhan Markus 4 ayat 8 dan 9. Dan sebagian
jatuh di tanah yang baik. Ini memang agak sedikit berbeda karena saya pakai TB yang masih satu ya. Ada nih. Saya mau baca TB1, TB2 juga ada di sini. Markus 4 ayat 8 dan 9. Saya baca TB1 dulu ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Siapa yang mau itu? Saya juga mau. Saudara mau? Tanah yang baik, maka benihnya tumbuh dengan subur dan berbuah. Dan ada hasilnya berkali lipat. 30, 60, dan 100 kali lipat. Tetapi ada kuncinya supaya kita mau menjadi tanah yang baik. Atau kita harus pastikan bahwa kita tanahnya baik. Tanah yang baik itu arti spiritualnya adalah hati yang baik. Hati yang terima benih yang baik. Jadi hati. Ya. Dikatakan ayat 9 dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Itu kunci tanah yang baik. Mempunyai telinga untuk mendengar. Karena semua yang Tuhan Yesus katakan harus diterima dengan mendengar. Paham saudara? Nggak bisa saudara ngomong juga, nggak bisa saudara penuh dengan segala macam kesibukan. Sebab itu kita semua harus mendengar. Di ayat yang ini apa? Ada tadi yang saya baca luar biasa. Di ayat 12. Di TB2. Saya baca ya Markus 4 ayat 12. Tujuan perumpamaan judulnya. Supaya sekalipun sungguh-sungguh melihat, mereka tidak memahami. Jadi bayangin saudara, bagi orang yang ditutup pengertiannya oleh Tuhan, atau dikatakan orang yang bebal, maka ketika dia melihat sungguh-sungguh pun tetap tidak paham. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Nah, ini yang kita harus sama-sama saudara untuk berjuang. Untuk belajar bagaimana kita mendengar dan mengerti. Bagaimana ketika kita melihat juga memahami. Ya saudara, karena ini paling penting. Kenapa? Ada hal apa dari pendengaran kok bisa ya berkali lipat ya? Kok bisa hanya mendengar saja? Sebenarnya saudara, di sini firman-Nya bukan hanya mendengar, tetapi obedience. Obedience itu kalau dalam bahasa Indonesianya ketaatan. Kita mendengar dan nurut. Amin saudara ya. Kalau Tuhan Yesus ngomong dan Tuhan Yesus ngomong saudara mengerti, saudara langsung nurut, itu yang disebut katanya obedience. Atau saudara dengar waktu Tuhan Yesus ngomong, saudara nggak ngerti. Tapi saudara taat, itu juga disebut obedience. Meskipun saudara nggak mengerti, tapi saudara mau taat, itu disebut obedience. Saya nggak ngerti Tuhan, tapi saya mau tunduk, saya mau taat seperti yang Tuhan katakan. Itu juga sebagai taat, obedience, penurut Allah. Nah saudara, kita lanjutkan cerita tentang kenapa nih soal mendengar adalah hal yang terutama di dalam firman Tuhan. Apalagi Markus 4 ayat 3 itu dimulai kata
dengarlah. Wah, katanya langsung listen. Mana? Tuh, kata seru lagi di atasnya. Dengarlah, langsung tanda seru. Dengarlah. Memang kalau tanda seru tuh suara Tuhan kasih penekanan. Tujuannya adalah, hei kamu yang bertelinga kenapa udah berkali-kali aku mendengarkan firmanku kepadamu tapi engkau gak dengar. Kenapa kamu gak menanggap, gak mengerti. Nah ini Tuhan mau nekankan kepada kita saudara. Maka itu penting mendengar. Bukan untuk kepentingan Tuhan Yesus sebenarnya. Tapi untuk kepentingan kita. Karena saudara jangan sampai mendengar tapi karena nggak dapat apa-apa, nggak dapat pengertian, kosong. Saudara hilang loh. Sayang. Saudara, ini dikatakan di dalam firman Tuhan. Kenapa hal dari pendengaran bisa berkali lipat? Ya, saya dapatkan satu hal, harta apa yang kita dapat dari pendengaran akan firman Tuhan? Hikmat dan pengajaran Tuhan. Saudara ingat ketika Salomo tidak meminta kekayaan di 2 Tawari berapa? 2 Tawari 1. Coba kita buka di sini. Kenapa hal mendengar sangat penting, lebih dari emas, lebih dari permata. Saudara, sedikit menyimpang untuk menjawab apa yang saya dapatkan hari-hari terakhir ini. Saudara kalau nyimpan uang dengan kondisi dunia yang semakin semrawut, perang di mana-mana, kekacauan di mana-mana. Ya tadi dikatakan ada bom sana, bom sini. Apakah listrik masih ada? Kira-kira ketika rusak semua instalasi listrik. Sedangkan uang saudara ada di bank, terus banknya listriknya mati. Mau ngambil ATM juga butuh listrik, gimana? Ya kan? Mau belanja, ya saya pakai ini QR code. Lah apa nggak ada, listriknya mati. Handphone sebentar hidup, tapi begitu nggak ada listrik juga mati juga semua. Terus gimana kondisinya? Bukannya chaos? Uang yang di bank nggak bisa diambil juga. Dan udah terjadi kan beberapa orang juga ngambil nggak ada uangnya. Saudara lihat, oke kita itu intermezzo. Jangan nyimpen harta nggak ada bisa. Makanya Tuhan bilang, simpanlah hartamu di surga. Oke kita lihat apa yang Tuhan mau sampaikan nih, yang saya dapatkan ya pesan Tuhan. Bahwa dari mendengar engkau akan mendapatkan lipat kali ganda hartamu. Kenapa Salomo nggak minta? Ini bukannya berarti kita mau ngelihat Salomonya yang kita puja, bukan. Tuhan Yesus yang mau mengajarkan bahwa ini perkataan Bapa di sorga kepada dia. Di ayatnya yang ke-11. Nah saya langsung kata firman Tuhan ya. Berfirmanlah Allah kepada Salomo. Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan. Tidak minta kaya loh. Tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu dan juga tidak meminta umur panjang. Umur panjang manusia yang ada umur 80-90 sakit-sakitan ya kan. Capek ngurusin ya kan. Kasihan. Tetapi sebaliknya engkau meminta apa? Kebijaksanaan, hikmat dari Tuhan. Terus dan pengertian untuk apa? Nah ini kebetulan karena dia memang menjadi pemimpin raja untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka lanjutnya ayat 12, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Kebijaksanaan dan pengertian diberikan. Jadi saudara, kalau saudara mendengar dengan sungguh-sungguh mau mengerti akan firman Tuhan, bukan saudara tiba-tiba pinter, terus akhirnya saudara, wah saya cerdas dong bisa ngerti firman Tuhan. Wah tidak, itu semua dikatakan apa? Kasih karunia Tuhan kalau kita bisa mengerti firman Tuhan.
itu pun diberikan. Dan kita nggak bisa bermegah atau sombong. Ya, saya ngerti firman itu. Kalau Tuhan Yesus nggak berikan, nggak bisa. Sebab itu saudara, karena kebijaksanaan dan pengertian itu dia minta, diberikan kepadamu. Selain itu, aku, Bapa di sorga, berikan kepadamu juga Tuhan. Kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Sebagaimana dan seterusnya. Ya saudara, jangan salah minta. Pertama-tama kuncinya prioritas kita adalah dengar firman Tuhan, belajar mengerti. Maka itu terjadi pelipat gandaan. Hanya itu yang bisa dilipat gandakan. Emas bisa berkarat, emas bisa hilang, bisa dirampok. Harta bisa hilang, karena harta bisa punya sayap dikatakan di dalam firman Tuhan. Tapi kalau hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan, itu dimiliki oleh kita dan melekat pada kita. Amin saudara. Karena diberikannya individu-individu oleh Tuhan. Saudara, pentingnya mendengar firman Tuhan dan mengerti. Sama seperti dikatakan, kalau engkau dengar baik-baik firman Tuhan, maka dikatakan engkau akan berhasil dalam setiap upayamu. Dan dikatakan bukan itu saja, beruntung. Saudara, ini benar-benar, saya lihat kok kuncinya semua udah Tuhan kasih sebenarnya. Bahkan kelimpahan itu enggak pakai jerih payah kita. Tuhan Yesus sendiri yang menambahkannya, yang melengkapinya dan mencurahkan kepada kita. Jerih payah tidak menambahkannya. Itu berkat yang Tuhan kasih. Tuhan kasih apa saja yang aku perbuat, Tuhan yang bikin berhasil. Apa saja jalanku yang aku tempuh, Tuhan kasih keberuntungan. Itu kuncinya cuma satu. Dengar Tuhan. Ben saudara. Jadi yang sebenarnya yang perlu kita koreksi nih selama ini apa? Bukannya banyak-banyak baca Alkitab juga percuma kalau kita bacanya cuman kulitnya doang. Nggak ada maksud yang Tuhan, kita nggak dapat maksud Tuhan. Nah saudara, mari kita beresin mumpung masih ada waktu. Nggak tahu sampai kapan Tuhan kasih kesempatan kita. Oh Tuhan selama ini saya salah mendengar ya. Saya mendengar tapi ternyata salah dengarnya. Apalagi kalau kita dengar suara Tuhan, kita udah punya kebenaran sendiri. Akhirnya apa? Gak masuk tuh kebenaran Tuhan. Masa sih Tuhan kayak gitu? Gak mungkin. Yang begini. Nah gak masuk juga, itu pintu ketutup tuh. Pintunya sih kebuka ya, sorry telinga denger. Tapi dia gak turut karena apa? Di hatinya sudah ada kebenarannya dia. Apalagi kalau kita dengar kemarin. Khotbahnya yang di pernikahan. Istri harus tunduk. Masa sih harus tunduk? Istrinya berontak kali mungkin ya. Makanya tadi Pak Gembala bilang, saya belum melihat istri tunduk tuh. Tanduk iya mungkin. Makanya mungkin si istri ketika mendengar, masa sih tunduk sama suami? Orang suaminya aja gak bener. Lalu kan bisa aja kan. Itu karena gini, saudara dengar firman Tuhan, tunduklah pada suamimu sama seperti kepada Tuhan gitu kan. Tapi di dalam hatinya dia ada kebenaran. Ya Tuhan, saya mau sih tunduk kalau suami saya taat sama Tuhan. Tapi kalau enggak gimana? Di situ nggak ada kata-katanya. Nggak ada kata kalau suamimu taat sama firman Tuhan. Kalau enggak gimana Pak? Ya udah doain aja suaminya. Ya, kan kita udah punya pasangan hidup kita suami dan istri nih. Kayak saya sama istri. Dia kan ya mau nggak mau hidup sama dia kan? Ya udah, gimana caranya supaya pasangannya benar? Doain. Kalau saya nggak benar, istri saya doain saya. Kalau ngomelin, mak pasti ribut kan? Udah doain aja dengan lutut. Saya ditegur Tuhan pasti. Iya ya Tuhan, ampuni saya ya. Saya juga ngomong sama istri saya, mungkin nggak ngomong langsung sama dia. Saya ngomongnya ke Tuhan Yesus dulu. Kok jauh amat Pak ke Tuhan Yesus? Salah, Tuhan Yesus dekat. Saudara. Kita akan ngalamin bahwa
hubungan kita mempelai suami istri dan Kristus adalah memang harus dengan Kristus. Jadi enggak dikit-dikit gontok-gontokan, ribut. Ya udah dengerin Tuhan deh. Di dalam firman yang kemarin saya mau sampaikan sedikit lagi, tujuannya adalah supaya kita beresin rumah tangga kita. Memang istri harus tunduk sama suami. Tapi bayangin, seorang suami dikatakan tubuhmu bukan milikmu sendiri, tapi milik istri. Untuk menyelaraskan. Karena kalau enggak saudara, kita perangnya lewat firman Tuhan. Ini kamu harus tunduk loh ya sama saya ya. Dipakai firman Tuhan. Enggak, semua. Karena ada satu firman yang mengatakan hal itu tadi. Kemarin saya bilang juga, waktu lagi dengerin firman seperti itu. Aduh kasihan nih istri harus tunduk. Kalau saya semena-mena repot dia. Makanya cari suami yang benar. Jangan sampai salah semena-mena kamu kalah. Kamu tunduk ya. Tubuhnya enggak diurusin ya. Saudara. Saudara. Ya udah kalau udah jadi suami istri ya sudahlah. Ya kan enggak boleh bercerai. Terus sampai mati. Sampai selama-lamanya. Ya itu tanggung jawab kita saudara. Saya juga mau setia terus sampai selama-lamanya. Saudara. Betapa penting mendengar. Mendengar firman Tuhan. Saudara, ketika saudara mendengar dan saudara taat sama Tuhan Yesus, nanti dalam waktu saya nggak tahu, ada banyak orang prediksi 2030. Cuman 4 tahun lebih dikit lagi. Riset semua. Resesi, belum perang sini, perang sono. Aduh saudara, belum Indonesia data pribadinya mau dijual. Saudara punya nama, punya alamat, punya telepon, punya hobi, punya tanggal lahir, tahu semua. Bahkan passwordnya yang di ATM, tahu. Siapa aja bisa ngambil, udah dijual. Saudara lihat, kalau sampai itu terjadi chaos. Saudara udah gak usah pusing lah, udah dengerin aja Tuhan gimana. Saudara perhatikan bahwa ini perlindungan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Harta tidak akan menolong pada hari malapetaka. Itu di Amsal dulu kita baca Amsal kan. Hari malapetaka harta itu tidak berguna katanya. Tapi kebenaran menyelamatkan. Maka saudara yang penting udah dengerin firman Tuhan, mendengarkan kebenaran Tuhan. Udah itu aja, lakukan, taat aja. Dan itu kebenaran pasti menyelamatkan saudara. Kebenaran itu ya Tuhan Yesus sendiri. Saudara pusing kalau ngeliat, jadi harus aman nih. Dana di bank gimana dong? Udah tanya Tuhan, Tuhan gimana? Kalau udah hilang, hilang. Kalau udah ini, ya saudara pasti tanya aja Tuhan. Setiap orang pasti punya hikmat dari Tuhan. Dan minta tuntunan Tuhan. Kalau suruh Tuhan, dah kesinihin. Dah hartamu simpan di sorga. Dah terserah, ikutin aja. Karena akhirnya dia punya sayap. Maksudnya harta itu punya sayap hilang, bisa. Dunia ini ada di bawah si jahat saudara. Tapi bagi orang yang ada di dalam Tuhan Yesus terlindungin. Makanya seperti tadi dikatakan kuasa darah Tuhan Yesus yang membungkus kita. Yes emang harus itu. Gak ada yang bisa jamah kalau Tuhan gak izinkan. Maka itu kita benar-benar berusaha jangan sampai ada celah. Jangan sampai ada kalau pintu rumah tuh jendelanya lupa ditutup misalkan. Orang masuk, pencuri masuk. Nah coba apa? Nah celah itu apa? Celah itu adalah perbuatan yang gak berkenan, kefasikan, perbuatan jahat di mata Tuhan. Itu semua bereskan sekarang ini. Jangan ada lagi kejahatan.
Jangan ada lagi dosa kita simpen, kita buang. Itu kesempatan kita selamat dari kesusahan dunia ini. Di dalam Tuhan Yesus saja. Hiduplah sahaja. Udah jangan punya pikiran, wah macam-macam deh. Cuman ikut Tuhan, dengar Tuhan. Saudara, mari kita kembali. Bahwa setiap di dalam Markus 4 ini, semuanya tentang dengarlah firman Tuhan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah. Saudara yang akan dapat pengertian langsung dari Tuhan Roh Kudus. Karena saya nggak bisa jelasin yang dengar itu tentang apa. Tapi satu hal, belajar mendengar dan menanggap atau mengerti firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan tuntun. Karena Tuhan Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nggak ada yang bisa kasih tahu hal yang akan datang. Nggak ada, cuman Tuhan Roh Kudus yang kasih tahu. Dia yang akan kasih tahu. Nih kalau yang akan datang nanti kamu belok kiri ya. Belok kiri ada selamat. Bangun pagi jangan ingat apa-apa deh. Kalau saudara udah sadar nih pagi-pagi nih, oh terserah mau jam berapa ya. Ingat satu dulu, sembah Tuhan Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus, itu aja dulu. Jangan apapun juga. Kalau mau pipis tahan dulu. Sebelum aku menyembah aku gak mau pipis dulu. Tekad. Bulatkan tekadmu untuk aku mau cari Tuhan. Sungguh-sungguh. Karena saudara, apa yang akan menimpa di depan kita, kita nggak bisa bayangin kesusahannya. Mungkin sekarang ini beras aja udah susah saudara. Kemarin katanya beli beras, oh, ada. Kenapa? Dioplos. Sini, habis dioplos. Jadi nggak ada dulu. Udah bayangin saudara, itu baru nggak ada beras. Saya bilang sama istri, jangan ngandelin beras. Nggak ada beras nggak apa-apa, ada singkong kan? Bahkan singkong. Nggak ada singkong, ada apa? Pokoknya nggak usah hidup dari beras. Kalau Tuhan suruh kasih bawa ini ya nikmatin. Nah udah deh, kita juga nggak tahu kan ke depan. Saya juga soalnya masih di dunia ini saudara. Bukannya malaikat. Saudara, udah belajar ikut tuntunan Tuhan. Tidak punya privilege, tidak punya gini loh. Saya maunya ini, kalau saya nggak ada ini saya nggak mau. Aduh nggak bisa begitu lagi. Nggak bisa. Cuman apa yang Tuhan kasih saudara nikmatin. Nggak ada, ya sudah. Saya mau ke sini Tuhan, pintu ditutup. Oh, hormatin pintu yang ditutup itu. Baik Tuhan. Dah, cuman itu doang, cuman baik Tuhan. Kamu mau ke sini? Nggak ada Tuhan. Ya, aku memang larang. Baik Tuhan. Cuman itu. Cuman kita tuh datang kepada Tuhan ketika Tuhan nggak kasih. Baik Tuhan. Taat aja. Jangan ada suatu keinginan, jangan ada sesuatu kemauan yang kita bilang, saya harus itu. Bang itu kalau udah begitu saudara, itu udah pemberontakan. Karena ketika saudara pengen itu dan harus dapat, waduh susah dah. Susah karena kupingnya udah ketutup. Kan banyak kan orang kalau udah maunya dikejar ya kan. Gak bisa, kalau ikut Tuhan cuma tunduk aja. Mana nih Tuhan? Diam di rumah ya, baik Tuhan. Dan cuma itu, jawaban ke Tuhan itu cuma, baik Tuhan Yesus. Aku turut, aku mau taat. Cuma itu. Nah saudara, setelah saudara dengar dan saudara nurut, baru saudara lihat nantinya. Oh iya ya, aku kagum Tuhan, kenapa aku gak boleh ke situ. Ternyata di situ, wow, serem banget ya. Begitu nanti akhirnya. Jadi nggak bisa lihat dulu. Tuhan kalau saya nggak lihat saya nggak bisa nurut. Salah. Dengar dulu baru saudara lihat. Saya nggak bisa ceritakan terlalu spesifik hal ini. Karena itu bisa cuma dialamin. Terkait apa, persoalan apa. Saudara cuma satu. Pesannya yang kali ini adalah dengar dah. Dengarlah Tuhan Yesus. Amin. Dengarlah, mari kita dengar. Kita belajar mendengar.
apa yang Tuhan Roh Kudus sampaikan. Satu hal, buka hatimu, lembutkan hatimu. Jangan ada kekerasan di dalam hatimu. Jangan ada kebenaran sendiri di dalam hatimu. Ya. Sama seperti air yang bersih itu, kalau mau masuk ke dalam suatu cawan, di dalam cawan itu harus dikosongkan dulu. Demikian hati kita. Kalau kita mau mendengar Tuhan Yesus, kosongkan dulu kebenaranmu, kemauanmu, keinginanmu, segala yang kau rasa harus tunduk kepada Tuhan Yesus saja. Biar kebenaran Tuhan mengalir dalam hati kita, penuhi, sampai itu meluber ke dalam mulut kita, dalam pengertian kita, sehingga kita mendapatkan kepenuhan Kristus. Dan itu akan tampak, orang akan kenali ada buah yang berbeda di dalam diri kita. Buah Tuhan Yesus, buah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang hamba-Mu dapat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami semua harus mendengar, bukakan hati kami, telinga hati kami. Bersihkan supaya murni firman-Mu saja yang terus ada di dalam setiap kami, di dalam hati kami. Dan itu terus meluap keluar ke dalam lidah kami, ke dalam pikiran kami. Hingga di dalam diri kami 100% hanya firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.